Awalnya itu adalah kerbau emas yang hidup di air. Tapi semua orang tahu, pemilik tanah melihat bahwa itu semua terbuat dari emas, jadi dia rakus untuk membuatnya sendiri. Pekerja mengelilingi kerbau emas. Mereka memukulinya dengan cambuk dan mengikatkan tali di lehernya, berusaha menangkapnya. Tapi mereka meremehkannya. Itu bergoyang tanpa henti, dikelilingi oleh asap dan debu, kemudian melemparkan semua orang ke tanah berhasil melarikan diri. Tapi Tuan Tanah tidak mau kehilangan kerbau ini, jadi dia menggiring orang untuk mengejar. Monyet di gunung terus melempari buah-buahan liar. Harapan dapat memperpanjang waktu melarikan diri. Meski kecepatan kerbau emas secepat kilat, tetapi anak buah Tuan Tanah segera menyergap di dekatnya. Tunggu kerbau emas berlari, lalu bergegas keluar dan menembakkan anak panah ke pantat kerbau emas. Semua orang bersemangat, mengira itu adalah keberuntungan. Tak disangka, kerbau emas itu menyeret tubuhnya yang terluka dan melompat keluar dari semak-semak. Kerbau menyeret mayatnya ke tepi sungai, lalu melompat ke air. Kemudian dengan lancar mengarungi ke pantai lain. Saat ini, Tuan Tanah sedang memimpin orang untuk menemukan kerbau emas di hutan. Namun di tanah, hanya ada remah-remah emas yang dijatuhkan kerbau emas. Pada akhirnya, mereka harus pergi dengan tangan kosong. Kerbau emas melarikan diri ke pekarangan rumah tangga. Dia masih memiliki anak panah di kakinya, jadi dia jatuh karena kesakitan. Ibu dan anak melihat pemandangan ini dan langsung berlari ke depan kerbau emas. Bantu dia mencabut panahnya, dan berikan obat padanya. Keesokan harinya kerbau itu sehat kembali. Tapi Tuan Tanah mengikuti darah kerbau emas untuk mencari keberadaan ibu dan anak lainnya. Karena untuk melindungi kerbau emas, ibu dan anak menggunakan jerami untuk menutupi kerbau. Meski ibunya berbohong, dia belum pernah melihat kerbau emas. Tapi Tuan Tanah masih ditemukan. Dia memerintahkan untuk mengeluarkan sedotan, dan benar-benar menemukan bahwa kerbau emas bersembunyi di dalamnya. Orang menggunakan tali untuk mengikatnya ke kepalanya dan menariknya. Wanita itu mengambilnya, tidak membiarkan pemiliknya mengambilnya. Tapi orang Tuan Tanah mengambil cambuk untuk dipukul, ekor kerbau emas dipotong begitu saja. Kerbau emas hanya bisa diambil paksa. Karena untuk mendapatkan emas pada tubuh kerbau, Tuan Tanah melemparkannya ke dalam api untuk dikremasi. Suatu hal yang aneh terjadi. Kerbau emas dibakar menjadi air kuning. Di bawah keheranan semua orang mengalir ke sungai besar. Di sini, ibu dan putrinya, setelah mengetahui bahwa kerbau emas itu mati terbakar, mengubur ekornya ke dalam kuburan. Semoga beristirahat dalam damai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kerbau emas itu tidak mati melainkan menjelma menjadi seorang wanita tua pengemis, mencari ibu dan anak lagi untuk membayar mereka. Sang ibu mengira wanita tua itu dalam masalah, jadi dia membawanya pulang. Melihat wanita tua itu sakit, sang ibu memasak sisa ubi ungu di rumah untuk dimakan wanita tua itu. Melihat dia tidak bisa makan, sang ibu hanya bisa mengambil biji beras basah dan memasukkannya ke dalam panci untuk memasak semangkuk bubur. Segera aroma itu memenuhi ruangan. Sang ibu memberi makan setiap potong bubur untuk diminum oleh wanita tua itu. Ternyata wanita tua di depan matanya ini adalah kerbau emas lainnya. Keesokan harinya, wanita tua itu bangun dari tempat tidur dan kembali ke wujud aslinya. Dikelilingi oleh awan 5 warna. Wanita tua itu berkata dia sangat berterima kasih atas perhatian mereka. Dia mengeluarkan sebutir biji emas dan memberikannya kepada ibu dan putrinya. Dia mengatakan bahwa ini tidak hanya membuat tanaman menjadi subur, tetapi juga dapat digunakan di saat-saat sulit. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu terbang di atas awan. Sang ibu memandang benih emas yang memancarkan cahaya keemasan, tidak berani mempercayai matanya. Jika mereka mendapatkan benih emas, mereka akan memanen banyak makanan tahun ini. Sang ibu dengan senang hati memasukkannya ke dalam keranjang, menyimpannya dengan hati-hati. Tapi saat itu badai, dan hujan deras tiba-tiba turun. Sang ibu menyebarkan abu benih yang dibakar di sekitar rumah. Dengan begitu mereka bisa menjaga keluarga mereka tetap aman. Saat ini, hujan semakin deras, air sungai naik. Begitu banyak tanggul yang jebol, hewan kehilangan tempat tinggal. Semua rumah di desa terendam banjir, semua orang juga hanyut. Tapi rumah ibu dan anak itu menjulang ke atas gunung yang besar. Lindungi mereka dari banjir. Tapi semua itu karena cincin abu yang tersebar di sekitar rumah. Sang ibu tanpa ampun menyaksikan warga desa tersapu banjir. Tiba-tiba teringat benih emas yang diberikan wanita tua itu padanya. Sang ibu menggigitnya menjadi 2, lalu melemparkannya ke udara.
Kedua belahan benih itu berangsur-angsur membesar, hingga berubah menjadi perahu. Jadi mereka naik ke perahu dan mulai mengarungi air untuk menyelamatkan penduduk desa. Kemudian membawa orang kembali ke pantai. Tapi air banjirnya terlalu besar, terlalu banyak orang yang kesusahan. Dia melantunkan mantra dengan biji. Awalnya benih emas berubah menjadi banyak kapal. Selamatkan penduduk desa sebanyak yang tersapu oleh banjir. Tapi tuan tanah tidak seberuntung itu. Para pekerja semua terseret air. Bahkan ia tenggelam oleh air banjir. Saat banjir surut, masyarakat memulihkan kehidupannya dengan menanam pohon untuk menangkap ikan. Desa ini juga disebut Desa Kim Ngu.